Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk bacakan pesan-pesan buat kamu di bulan Mei Juni ya bulan 6 ya. Tapi ingat ya, akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan-pesan buat kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio di bulan Juni. Ambil yang resonate ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu untuk kartu tarot. Four of Swords. Oke, di sini aku rasa untuk beberapa di antara kamu butuh waktu istirahat ya, lebih banyak istirahat di bulan Juni ini. Jadi jangan sampai kamu itu kecapean atau stres gitu ya. Atau mungkin kalau ada problem ya di pekerjaan kamu yang bikin kamu stres, itu kamu butuh waktu untuk diem dulu deh gitu, atau menarik diri dulu, mengisi energi kamu ya sebelum kamu melanjutkan pekerjaan atau sesuatu yang ingin kamu kerjakan gitu. Karena mungkin stresnya kamu ini kan ada problem ya gitu. Karena ada problem itu ya, kamu butuh untuk menenangkan diri kamu, pikiran kamu gitu, agar kamu tuh bisa melihat masalah itu lebih jelas gitu, sehingga kamu bisa cari solusinya gitu atau dapat solusinya gitu. Tapi untuk beberapa orang di sini aku ngerasa memang mungkin ada banyak waktu untuk kamu lebih istirahat di sini di bulan Juni ini gitu. Jadi mungkin kamu nggak akan terlalu sibuk ya, tapi lebih fokus ke diri kamu ya, kayak istirahatlah gitu. Sibuknya tuh kayak udahan gitu loh ya. Jadi kayak lebih banyak waktu kamu untuk istirahat di sini di bulan Juni ini. Tapi untuk beberapa orang justru kamu dinasehatkan ya untuk menarik diri dulu, istirahat gitu ya, mengambil waktu untuk sejenak mengistirahatkan dirimu ya, baik pikiran, tubuh kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat, kita ambil yang jatuh aja ya. Ada Knight of Cups di sini. Aku rasa ada beberapa yang di sini tawaran pekerjaan ya. Kalau kamu mungkin lagi sedang cari pekerjaan ya, mungkin akan ada tawaran pekerjaan buat kamu. Namun untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu sudah menaruh lamaran pekerjaan ya, mungkin kamu bakal diterima di sini, akan ada kerjasama mungkin ya gitu ya. Jadi kayak panggilan kerja gitu, atau kayak kamu diterima lah gitu, diterima kerja gitu, seperti itu. Namun untuk beberapa orang di sini, kamu diminta untuk mengikuti intuisi kamu ya, mengikuti perasaan kamu gitu. Jangan mikir yang lebih gitu, atau jangan mengikuti pikiran kamu, atau kayak jangan banyak berpikir gitu loh. Ikuti intuisi kamu atau kata hati kamu gitu. Oke, seperti itu intuisi kamu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin bakal ada tawaran cinta baru ya gitu. Kalau nggak tawaran cinta baru ya, mungkin kamu yang udah lama pacaran bakal dilamar di sini. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Oke, ada kestabilan di finansial kamu ya. Namun untuk beberapa orang mungkin kondisi keuangan kamu tetap sama ya, nggak berubah. Kalau sebelumnya mungkin kamu gitu-gitu aja, nggak ada pemasukan lebih ya, mungkin di bulan Juni ini juga tetap sama ya, masih sama kondisi kamu, belum ada perubahan, masih kayak gitu-gitu aja gitu. Dan untuk beberapa orang di sini dinasehatkan ya untuk kamu, kalau misalkan keuangan kamu kurang bagus saat ini ya, kamu harus perhatikan ya gitu. Perhatikan hubungan kamu dengan uang tuh kayak gimana gitu ya. Apakah kamu terlalu boros di sini gitu ya, atau kamu terlalu takut di sini untuk membelanjakan keuangan kamu gitu ya. Karena di sini aku ngerasa kamu tuh masih punya uang gitu, masih ada uang, cukup uang gitu. Tapi
kayak kamu ngerasa stuck gitu loh ya, kayak kamu ngerasa stuck, takut uang habis atau kayak gimana gitu, dan kamu tuh pengen dapat lebih gitu ya, tapi kok kayak gitu-gitu aja, nah istilahnya gitu. Nah makanya di sini perhatikan lagi ya bagaimana hubungan kamu dengan uang itu gitu. Apakah kamu terlalu boros sebelumnya gitu, ataukah kamu terlalu takut dalam membelanjakan gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi dari oracle-nya. Scorpio. Tuh, it's up to you, semuanya terserah kamu ya. Apapun yang ingin kamu lakukan ataupun sesuatu yang kamu pertanyakan, aku harus gimana, begini atau begitu, nah ini semuanya terserah kamu. Peaceful resolution, solusi damai. Ya mungkin kamu akan berdamai dengan seseorang di sini atau berdamai dengan sesuatu. Ya, untuk beberapa orang ini ada solusi damai ya, perdamaian. Jadi mungkin ada seseorang yang pernah menyakiti kamu, atau kamu dengan dia punya masalah. Nah ini kayaknya orang ini akan minta maaf datang ke kamu ya. Jadi kayak berdamailah gitu loh ya dengan diri kamu ya. Kalian akan saling memaafkan di sini, aku lihat saling ya, mau nggak mau ya memang harus diterima gitu loh situasinya, nggak bisa diapa-apain, toh kan nggak bisa dirubah ya sesuatu yang sudah terjadi gitu. Makanya di sini ya ada peaceful resolution gitu, berdamai gitu, ada perdamaian di sini ya. Yang konflik-konflik di sini akhirnya konflik kamu selesai ya dengan seseorang atau bahkan dengan pasangan misalkan gitu. Oke. Atau kamu sendiri berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan keadaan atau kondisi kamu gitu. Menerima ya hal yang terjadi yang sebelumnya mungkin kamu nggak bisa terima. Kemudian di sini ada be assertive ya. Ini untuk beberapa di antara kamu ya, kamu diminta untuk tegas ya, berkata tidak untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan ya. Jadi kalau iya enggak gitu, jangan bilang iya padahal hati kamu tuh berkata tidak, kamu tidak ingin melakukannya gitu. Jadi kamu harus tegas di sini, buat batasan untuk diri kamu ya, tegas ya terhadap batasan tersebut gitu. Oke, apa dan siapa yang bisa kamu toleransi dan tidak gitu, dan sesuatulah apapun itu gitu ya. Kamu harus berani menolak sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan di sini. Ikuti kata hati, seperti yang bilang tadi di Knight of Cup ini. Kamu harus mengikuti kata hati kamu gitu loh ya. Jangan jangan pikiran kamu gitu, atau jangan mengikuti pikiran orang lain ya. Ikuti saja apa yang hati kamu ingin lakukan gitu ya. Kalau misalkan enggak ya enggak gitu, iya enggak gitu. Kamu jangan nggak berani menolak gitu ya untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan hanya karena merasa tidak enak atau begini begitu ya, atau karena pikiran orang nanti begini, jangan seperti itu gitu. Makanya mulailah untuk membuat batasan gitu loh, batasan hidup yang sehat untuk kamu gitu. Berani tegas gitu, berani berkata tidak gitu. Oke, dan kita lihat untuk asmara. Karena di sini juga ada it's up to you ya, semua terserah kamu gitu loh. True love, wow. Playfulness, wow. Wah. Oke, selamat buat kamu. Ini untuk kamu yang single, betul kan? Kayaknya bakal kedatangan seseorang ini, ya. Kamu bakal bertemu dengan pasangan romantis kamu ya. Aku lihat dia ini
cinta sejatinya kamu ya, karena juga ada playfulness. Cuman ada berita yang kurang menyenangkan sedikit. Kenapa? Karena dia ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang dia seseorang dari masa lalunya kamu, dari mantan kamu ya. Jadi dia ini mantan kamu gitu, yang sempet bikin emosi kamu nggak karu-karuan ya, sempet dia bikin mengaduk-ngaduk emosi kamu. Nah gitu, makanya di sini juga ada it's up to you ya, semua itu terserah kamu gitu ya. Ada peaceful resolution juga gitu, tapi aku ngerasa di sini karena ada true love ya, kamu itu masih sayang sama dia, masih cinta sama dia gitu loh ya. Hanya saja mungkin ada sikap atau tindakan dia yang pernah menyakiti kamu ini yang kayaknya tuh nggak bisa kamu terima gitu loh. Sebelumnya itu kayak kamu nggak terima gitu loh, kenapa jadi seperti ini gitu ya. Tapi di sini ya itu dia orangnya gitu loh, apalagi gitu. Kamu juga tahu, hati kamu tahu dia orangnya gitu, mau ditolak gimana nggak bisa gitu loh ya. Makanya di sini dengarkan kata hati kamu, jangan dengerin. Mungkin memang ada ya beberapa orang itu bilang sorry ya balikan sama mantan beginilah. Kalau dianya memang jodoh kamu, mau gimana lagi gitu ya. Jadi perjalanan hidup orang itu jangan disamakan dengan perjalanan hidup kamu gitu. Nggak semua orang itu sama gitu. Kadang perjalanan cinta sejati itu bagi beberapa orang itu seperti itu ya. Misalkan di kamu ya, misalkan ini perjalanan cinta sejatinya kamu ya, itu harus seperti itu ya, mau gimana lagi gitu loh. Kadang-kadang memang ada orang itu dipertemukan ya, disakiti sama orang yang sama, kemudian berpisah, tapi beberapa tahun kemudian ya, entah 10 tahun atau 14 tahun misalkan, atau ya 8 tahun 6 tahun nah kayak gitu, itu dia balik lagi gitu loh. Karena memang dia orangnya gitu loh ya. Yang jodoh kamu itu meskipun terpisah dari kamu, yang memang jodoh kamu, yang memang diperuntukkan untuk kamu, itu bakal kembali lagi ke kamu. Kamu nggak akan bisa nolak itu gitu loh. Tapi yang bukan jodoh kamu, sekalipun kamu minta ya sama Tuhan, itu kalau bukan ya nggak bisa gitu loh ya. Seperti itu. Makanya kalau misalkan ada orang ngata-ngatain nggak mau lah balikan sama mantan begini. Nah itu urusan dia, itu perjalanan hidup dia ya. Tapi kalau ini perjalanan hidup kamu ya, kamu nggak bisa gitu loh. Bilang seperti itu tuh nggak bisa gitu. Dan seperti yang bilang tadi, ini hati kamu yang tahu gitu loh. Ikuti kata hati kamu gitu ya. Seperti itu, yang bisa ngerasain tuh kamu gitu loh. Hidup kamu itu yang jalanin kamu, bukan orang lain gitu loh. Oke. Karena aku pernah di sini ngelihat hal seperti ini gitu loh. Banyak orang tuh bicara begini gitu ya, tapi mereka nggak tahu perjalanan hidup setiap orang itu nggak sama, beda gitu loh ya. Makanya biarin aja orang mau ngatain apa gitu loh, dengerin kata hati kamu gitu. Karena di sini aku ngerasa untuk beberapa orang ini adalah mantan kamu gitu loh ya. Ada rekonsiliasi seseorang dari masa lalu gitu, tapi kalian tuh kembali lagi bersama. Apalagi di sini ada true love. Kalau true love itu jelas cinta sejati gitu loh, yang dimana walaupun terpisah itu nggak bisa lupa, itu nggak bisa move on, itu nggak bisa gitu. Bahkan kamu pun ngerasain gitu betapa sulitnya move on gitu ya, nggak bisa gitu loh. Walaupun mungkin kamu nemuin orang yang jauh lebih baik begini, tapi kalau memang dia yang ditakdirkan untuk kamu, jodoh kamu, nggak bisa ngapa-ngapain kamu gitu loh ya. Karena ada yang segala sesuatunya kan ada yang memang ini sudah digariskan gitu loh, nggak bisa dirubah gitu loh ya. Seperti itu. Dan di sini ada playfulness ini ya, kamu bakal ngerasa happy banget gitu loh, bakal ngerasa seneng banget gitu loh. Ternyata orang yang kamu harapkan, orang yang kamu tunggu itu datang lagi dalam hidup kamu gitu. Ada kebahagiaan di situ gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi juga, masih ada ego gitu loh. Nah, disitulah yang kamu tuh kayak bingung gitu loh, diterima atau enggak gitu loh. Padahal seseorang ini tuh jelas-jelas balik sama kamu, mungkin pengen melamar kamu, menikah sama kamu kayak gitu ya. Tapi di sini mungkin ada yang egonya masih main ya, masih dia dulu ninggalin kamu, dia dulu begini ngecewain kamu begini. Nah istilahnya gitu. Belum lagi nanti omongan orang nih ya, dia aja dulu begini, ngapain sih balikan sama mantan begini. Nah istilahnya gitu. Nah ini bakal mungkin bikin kamu tuh kayak distract gitu dengan perasaan kamu gitu. Makanya ada be assertive, kamu harus tegas di sini gitu ya. Tegas ini maksudnya ya,
kamu jangan dengerin omongan orang gitu, menolak omongan orang gitu loh, tapi dengerin hati kamu gitu loh. Kalau kamu pengennya iya ya iya gitu loh, seperti itu ya. Karena kalau aku ngeliat dari sini sih, dengan adanya true love ini kamu itu dengan dia masih sama, punya rasa yang sama gitu. Playfulness ini tentang kebahagiaan, rasa senang, rasa happy gitu sebenarnya dengan kehadiran seseorang ini gitu. Kamu menginginkan ini tuh udah lama gitu, berharap dia kembali dan ternyata kembali bener gitu. Dan untuk yang berpasangan di sini, kalau aku ngeliat yang berpasangan di sini, kamu mulai ya seperti yang bilang tadi ya, mungkin kayak akan dilamar di sini ya. Untuk yang berpasangan, kamu mungkin akan dilamar sama pasangan kamu. Jadi kayak bener-bener ada rekonsiliasi gitu. Maksudnya rekonsiliasi ini yang kayak kalian tuh sejalan gitu loh. Yang sebelumnya mungkin bukan gak sejalan juga sih, enggak gitu ya. Cuman kayaknya mungkin kamu tuh sudah pengen gitu ya, pengen menikah, pengen dilamar gitu. Tapi pasangan kamu kayaknya belum bisa gitu, kayak belum berani gitu loh. Masih entah dia masih pengen senang-senang dulu lah gitu ya, masih belum pengen menikah dulu lah, pengen bebas dulu lah, bisa seperti itu gitu. Tapi kali ini tuh enggak gitu loh, ternyata dia ini ada niatan gitu loh ya. Makanya kayak ada rasa senang gitu loh di hatinya kamu, tiba-tiba pasangan kamu ini kok ngajakin kamu nikah gitu, kok tiba-tiba dia ngelamar kamu, istilahnya gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.